Di usia 65 tahun, setelah puluhan tahun mencurahkan tenaga dan waktu untuk bekerja, banyak orang membayangkan masa pensiun sebagai fase hidup yang damai, penuh kebebasan, kebersamaan dengan keluarga, dan kehangatan anak-anak tercinta. Namun, kenyataan seringkali tak seindah yang dibayangkan. Saya adalah salah satu dari mereka yang kini menyandang status pensiunan di usia senja. Hidup saya mengalami perubahan drastis akibat sebuah peristiwa yang tampaknya sepele, namun berdampak besar. Saya terpeleset di kamar mandi pada suatu pagi. Kejadian itu membuka mata saya terhadap sebuah realitas yang pahit sekaligus melegakan, bahwa ketika fisik mulai melemah di usia lanjut, bantuan yang datang justru bukan selalu dari anak-anak sendiri, melainkan dari tiga sosok yang sebelumnya tak pernah saya duga akan hadir sebagai penolong. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan beri like sebagai bentuk dukungan Anda. Di sini, kami berbagi berbagai inspirasi dan panduan untuk menjalani hari tua dengan sehat dan bahagia. Pagi itu cuaca agak suram, langit tampak berawan. Seperti rutinitas biasanya, saya bersiap untuk mandi tanpa menduga akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Tanpa disangka, saya tergelincir di lantai kamar mandi yang basah. Rasa sakit yang menyerang pinggul dan lutut saya begitu hebat, membuat saya tak mampu berdiri. Saya mencoba bangun, tapi tubuh ini seakan tak berdaya. Nafas terasa berat, dan kecemasan mulai menyelimuti. Bagaimana kalau tak ada yang tahu? Bagaimana kalau saya tak bisa bergerak sendiri? Wajah anak-anak saya terlintas dalam pikiran. Tapi kenyataannya, mereka semua tinggal jauh, sibuk dengan urusan pekerjaan dan keluarga masing-masing. Saya tahu mereka menyayangi saya, tapi kehidupan tidak selalu membuat mereka bisa hadir setiap saat. Dalam kondisi seperti itu, justru saya teringat pada tiga sosok yang selama ini selalu ada di sekitar saya, namun seringkali tak saya anggap penting. Kejadian jatuh pagi itu ternyata bukan hanya sebuah kecelakaan biasa. Itu menjadi momen penting yang menyadarkan saya tentang siapa sebenarnya yang menjadi penopang ketika usia menua. Salah satu orang yang langsung terlintas di benak saya adalah teman-teman seusia saya. Sejak memasuki masa pensiun, saya mulai aktif ikut kegiatan komunitas lansia di lingkungan tempat tinggal. Di sana, saya bertemu banyak orang yang kisah hidupnya mirip, anak-anak jauh, waktu luang berlimpah, dan kerinduan akan hubungan yang hangat dan saling mendukung. Beberapa hari setelah insiden itu, salah seorang sahabat saya, Pak Gunawan, datang menjenguk. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa saya sempat terjatuh. Tanpa banyak tanya, ia datang membawakan semangkuk bubur hangat, membersihkan kamar mandi saya, dan bahkan menawari bantuan untuk ke dokter. Dari Pak Gunawan dan teman-teman lansia lainnya, saya merasakan empati yang nyata. Kami sering berbagi cerita, saling menyemangati untuk menjaga kesehatan, atau sekadar duduk bersama menikmati sore sambil menyesap teh. Ada ikatan emosional yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kami semua tahu rasanya menua, merasa sendiri, dan kadang seperti tak dianggap lagi oleh keluarga. Teman sebaya bukan hanya sekadar teman ngobrol, tapi bisa menjadi keluarga jiwa yang siap hadir dalam keadaan sulit. Karena di balik senyuman mereka, ada kerinduan dan kebutuhan yang sama akan kebersamaan dan perhatian yang tulus. Sosok kedua yang memiliki peran penting dalam kehidupan saya di masa senja adalah para relawan serta penggerak komunitas di lingkungan tempat saya tinggal. Mungkin tidak banyak yang tahu, tetapi di sekitar saya ada sekelompok anak muda yang dengan sukarela menyempatkan waktu mereka untuk menjenguk para lansia. Kunjungan mereka mungkin tampak sederhana, hanya memastikan kami dalam kondisi baik, namun dampaknya sangat besar. Hari ketika saya mengalami insiden jatuh di kamar mandi, salah satu relawan yang bernama Siti datang mengetuk pintu. Dengan wajah ramah, ia menanyakan kondisi saya, membawakan makanan, dan bahkan menawarkan diri untuk mengantar saya ke fasilitas kesehatan. Momen itu menyentuh hati saya. Ia bukan kerabat, bukan darah daging saya, namun perhatian yang ia berikan begitu hangat dan tulus. Para relawan ini membawa energi positif dalam kehidupan para lansia. Mereka rutin menyelenggarakan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat, dari olahraga pagi, kelas seni, sampai sesi diskusi tentang kesehatan. Kehadiran mereka seperti jembatan yang menghubungkan kami, para orang tua, dengan kehidupan sosial yang lebih luas. Mereka membuat kami merasa masih dihargai, masih relevan, dan tetap mampu berkontribusi. Kesendirian yang sering menghantui hari-hari tua pun perlahan memudar. Ada kebahagiaan baru yang tumbuh, karena saya sadar bahwa usia lanjut bukan akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk terus berkarya dan terhubung dalam kebersamaan yang bermakna.
Sosok ketiga yang kehadirannya sangat saya hargai di masa tua ini adalah para perawat profesional. Seiring bertambahnya usia, tubuh saya tidak lagi sekuat dulu. Keterbatasan fisik mulai terasa nyata, terutama setelah insiden jatuh yang membuat saya sulit berjalan dan membutuhkan proses pemulihan yang cukup panjang. Di tengah kondisi itu, saya mulai mengenal beberapa perawat yang bertugas di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Mereka rutin datang mengunjungi saya untuk memantau kondisi kesehatan, memeriksa tekanan darah, memberikan latihan fisik ringan, serta memastikan kebutuhan medis saya tetap terpenuhi. Para perawat ini benar-benar menjadi tulang punggung yang tak terlihat dalam kehidupan para lansia. Peran mereka tidak sebatas memberikan bantuan fisik, mereka juga menjadi penyemangat secara emosional. Dengan penuh kesabaran, mereka mendengarkan cerita-cerita saya, memberi saran tentang pola makan sehat dan kebiasaan hidup aktif, serta selalu tanggap ketika saya memerlukan bantuan mendadak. Hubungan kami pun berkembang lebih jauh dari sekadar pasien dan tenaga medis. Ada rasa saling percaya dan kepedulian yang tulus. Mereka bukan hanya merawat tubuh saya, tetapi juga menenangkan pikiran dan hati, menjadi sahabat yang hadir di tengah kesendirian, dan memberi saya rasa aman bahwa saya tidak menjalani masa tua ini sendirian. Peristiwa saat saya terjatuh memberikan pelajaran berharga yang tak akan saya lupakan. Saya akhirnya memahami bahwa anak-anak, seberapa besar pun cinta dan perhatian mereka, tetap memiliki jalan hidupnya masing-masing, dengan tanggung jawab, pekerjaan, dan tantangan yang harus mereka hadapi sendiri. Tidak bijak jika saya terus-menerus berharap mereka akan selalu hadir di setiap situasi. Saya tidak pernah marah atau kecewa karena mereka tidak bisa segera datang saat saya membutuhkan. Sebaliknya, saya merasa bangga dan bersyukur melihat mereka mampu menjalani hidup dengan baik dan mandiri. Namun di sisi lain, pengalaman ini menyadarkan saya bahwa saya juga harus memperluas lingkaran sosial saya sendiri, terutama di masa tua seperti sekarang. Orang-orang di sekitar, teman seangkatan, relawan muda, hingga perawat profesional, telah menjadi bagian penting dalam keseharian saya. Mereka bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu memahami kondisi dan keterbatasan saya, memberi dukungan, serta menguatkan saya untuk menjalani hari-hari dengan lebih optimis dan penuh rasa syukur. Karena itu, saya ingin membagikan beberapa pesan sederhana bagi siapapun yang sedang bersiap memasuki masa pensiun atau sudah menjalani usia lanjut. Bangunlah jaringan sosial yang sehat dan saling mendukung. Jangan menutup diri. Di luar sana, ada banyak tangan terbuka yang siap menyambut dan berjalan bersama kita menapaki masa tua dengan lebih bermakna. Pertama, bukalah diri terhadap lingkungan di sekitar Anda. Terlibatlah dalam berbagai kegiatan komunitas atau sosial, dan bangunlah hubungan baru dengan orang-orang di sekitar. Menjalin pertemanan baru tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan ruang untuk berbagi, mengisi waktu, dan menjadi sumber dukungan saat keluarga tidak bisa selalu hadir. Kedua, jangan ragu untuk meminta bantuan saat dibutuhkan. Banyak dari kita merasa sungkan atau takut dianggap merepotkan. Namun kenyataannya, masih banyak orang baik di luar sana yang siap membantu dengan tulus, selama kita jujur dan terbuka dengan kondisi kita. Para relawan dan pekerja sosial adalah bukti nyata bahwa kepedulian masih hidup dan nyata. Ketiga, jadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Konsultasikan kondisi fisik dan mental secara rutin dengan tenaga kesehatan. Perawat dan profesional medis bukan hanya bertugas saat keadaan darurat, tetapi juga bisa menjadi rekan diskusi yang bijak seputar gaya hidup, pola makan, serta upaya menjaga kebugaran di usia senja. Dengan dukungan mereka, hari tua bisa dijalani dengan kualitas hidup yang tetap terjaga. Seringkali saya termenung, memikirkan betapa cepatnya kehidupan berputar. Dulu, saya adalah sosok yang sibuk membantu orang lain, anak-anak, kerabat, bahkan tetangga. Kini, peran itu bergeser. Saya yang dulunya memberi, kini menjadi pihak yang menerima bantuan. Perubahan ini tentu tidak mudah untuk dijalani. Namun seiring waktu, saya belajar untuk menerima dengan lapang dada, dan mensyukuri apa yang masih saya miliki. Kebahagiaan ternyata bisa hadir dalam bentuk-bentuk sederhana, bercengkerama santai di taman bersama sahabat lama, tertawa lepas bersama relawan muda yang penuh semangat, atau merasakan ketenangan saat mengetahui tekanan darah saya tetap stabil berkat pemantauan perawat yang cekatan. Di tengah semua ini, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada para generasi muda dan siapapun yang memiliki orang tua lansia. Jangan semata-mata mengandalkan ikatan keluarga sebagai satu-satunya bentuk perhatian. Dorong orang tua Anda untuk membangun hubungan sosial di luar rumah.
Ajak mereka terlibat dalam kegiatan komunitas, dan jika memungkinkan, bantu carikan pendamping kesehatan profesional yang dapat diandalkan. Tindakan-tindakan kecil ini bisa membuat mereka merasa lebih dihargai, aman, dan tidak terasing, meskipun Anda tidak selalu berada di dekat mereka. Masa tua sering disalahartikan sebagai masa yang suram dan penuh kesendirian. Namun dengan dukungan yang tepat, dari sahabat sebaya, relawan yang peduli, dan tenaga medis yang kompeten, fase kehidupan ini justru bisa diisi dengan pengalaman berharga, kehangatan emosional, serta harapan baru yang tak kalah indah dari masa-masa sebelumnya. Kini saya menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan penuh keyakinan, karena saya tahu selalu ada tangan-tangan baik yang siap menolong kapanpun dibutuhkan. Hidup memang tidak bisa ditebak. Kadang kita baru benar-benar memahami arti kebersamaan ketika diuji oleh keadaan atau kehilangan. Meski demikian, kesadaran yang datang terlambat tetap lebih baik daripada tidak pernah hadir sama sekali. Setiap pagi, saya panjatkan syukur atas kesempatan hidup yang masih diberikan. Kehangatan dari percakapan ringan dengan sahabat, perhatian tulus dari para relawan, dan bantuan profesional dari perawat telah menjadi berkah yang begitu berarti. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa masa tua tidak hanya tentang menerima bantuan, tapi juga tentang berbagi waktu, energi, cerita, dan semangat kepada sesama. Ketakutan menghadapi usia lanjut kini telah berganti menjadi rasa damai. Saya menyadari, walau anak-anak saya tidak selalu berada di dekat saya tidak pernah merasa sendirian. Ada sahabat yang selalu bersedia mendengarkan, relawan yang hadir dengan ketulusan, serta tenaga medis yang siap membantu kapanpun dibutuhkan. Saya pun tak lagi merasa harus menuntut terlalu banyak dari anak-anak saya. Sebaliknya, saya lebih memilih untuk mendukung mereka dari jauh, dengan doa, kasih, dan kepercayaan. Untuk Anda yang mungkin sedang berada di fase serupa, izinkan saya menyampaikan satu pesan penting. Jangan remehkan arti dukungan dari orang-orang di sekitar Anda, baik yang dikenal maupun yang baru hadir dalam hidup Anda. Keluarga tentu penting, namun memperluas jejaring sosial jauh lebih bermakna untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Jangan takut membuka diri, menjalin hubungan baru, dan menerima kebaikan dari siapapun yang tulus menawarkan bantuan. Usia senja bukanlah akhir, melainkan babak baru yang bisa penuh warna, persahabatan, dan makna, asalkan kita bersedia terbuka dan tidak menutup diri. Saya sendiri, sebagai pensiunan berusia 64 tahun, sudah membuktikan hal ini. Ketika saya terjatuh dan dalam kondisi paling lemah, yang datang membantu bukanlah anak-anak saya, melainkan sahabat sebaya, relawan komunitas, dan perawat yang luar biasa. Mereka adalah hadiah dari Tuhan yang saya syukuri setiap hari. Jadi, bagi siapa saja yang sedang menua atau mendampingi orang tua di usia lanjut, jangan takut dengan kesendirian. Ajak diri untuk terus terhubung dengan dunia luar. Temukan kembali arti kebersamaan. Masa tua bukan sekadar tentang fisik yang melemah, tetapi tentang bagaimana hati kita tetap kuat, bersyukur, dan penuh kasih. Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga kesehatan, mempererat hubungan sosial, dan menghargai waktu yang tersisa. Karena kebahagiaan di masa tua bukan ditentukan oleh jumlah anak atau harta yang dimiliki, melainkan oleh kehadiran orang-orang tulus yang hadir saat kita benar-benar membutuhkan. Semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita agar terus bersyukur, dan mengirimkan insan-insan mulia yang senantiasa menjadi penopang dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah Anda mengalami pengalaman serupa? Atau ingin menyampaikan pesan untuk orang tua di luar sana? Bagikan di kolom komentar, siapa tahu kisah Anda bisa menginspirasi yang lain.